Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Kita kembali disuguhkan firman Allah untuk kita renungkan bersama lewat apa yang sudah kita baca dari kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Sebelum kita melihat tayangan video ini dengan tema khotbah yang disampaikan kepada kita tertulis dalam sabda bina umat, yaitu Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Saudaraku, saya tidak tahu kenapa kemudian khotbah kita beberapa waktu yang lalu, tepatnya di dalam kita menikmati kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun, selalu berbicara tentang kekuatan manusia yang harus dia nyatakan untuk bersedia menerima orang lain di dalam hidupnya. Saya pikir ini punya alasan kuat, saudaraku, mengapa kita digiring untuk bisa melihat orang lain sebagai sesama kita yang harus kita dukung, kita hormati, kita hargai. Karena tentu semua itu sangat menentukan hidup manusia. Artinya saudaraku, kalau kita berjalan sendiri-sendiri, tidak berjalan bersama-sama, dengan istilah orang pintar katakan kita bersifat individualis atau menjadi kelompok yang eksklusif yang hanya memikirkan diri kita sendiri atau kepentingan kelompok kita saja, maka tentu keadaan kita di konteks majemuk ini tidak berdampak baik. Nah, itulah alasan kembali kenapa saudaraku tema khotbah kita di malam ini berkata Allah mengasihi semua orang. Berarti kalau kita percaya kepada Allah, kita tidak punya alasan untuk membenci orang lain. Kata semua orang di sini menunjuk kepada siapapun yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita harus dukung dia, kita harus hormati dia, kita harus hargai dia, kita harus sayangi dia. Karena dia akan menjadi kekuatan bagi kita kalau kita bersama-sama dengan dia. Seperti semboyan yang dibangun terus di bumi pertiwi ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah saudaraku, semangat ini juga diajarkan kepada Petrus. Kalau kita lihat dalam ayat 34 dan 35 dikatakan di sana begini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya. Saya pikir apa yang disampaikan Petrus ini dalam bacaan kita sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan untuk kita nimbang-nimbang mau terima atau tidak. Tidak, saudaraku. Karena pesan ini datang dari Allah. Dikatakan di situ Petrus sadar betul bahwa Allah tidak membedakan siapapun dalam hidup ini. Artinya dalam pandangan Allah semua manusia itu sama. Sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena itu bukan kuasa kita. Itu bukan hak kita. Bagi manusia, dia harus selalu melihat sesamanya
sebagai saudara. Saya bisa bayangkan saudaraku kalau kemudian seorang pimpinan berkata saya tidak membutuhkan seorang anak buah. Atau seorang anak buah berkata saya tidak membutuhkan seorang bos atau pimpinan. Apa yang bisa dikerjakan seorang pimpinan tanpa seorang anak buah? Tentu tidak semaksimal kalau dia punya rekan, walaupun itu sebutan anak buah. Karena tidak semua yang menjadi tanggung jawab lembaga instansi perusahaan yang dimiliki dapat dikerjakan secara sendiri. Dia membutuhkan seorang mitra, seorang rekan. Dan dalam kebersamaan itu kalau yang satu dengan lain tidak saling menghormati, maka tentu di ruang kerja itu akan terjadi hal-hal yang menyinggung, menista, dan itu membuat suasana menjadi tidak harmonis dan dinamis. Dengan kata lain, tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Jadi jangan karena dia pimpinan atau dia bos lalu dia rendahkan anak buahnya atau pekerjanya. Tidak. Beri salam, selamat pagi, tentu dengan senyum. Kita tidak akan rugi apa-apapun. Pasti anak buah kita juga akan berkata, selamat pagi Bapak. Dan dia akan juga senyum. Kenapa kita begitu sulit melakukan itu? Hanya karena kita merasa kita berbeda dengan dia? Tidak, saudaraku. Kita semua sama di hadapan Allah. Jadi jangan mentang-mentang kepada siapapun. Apalagi kalau bicara pelayanan. Jangan pilih-pilih pelayanan. Kalau dia di temanku saya layani, kalau tidak, tidak. Jangan pernah kita menentukan nilai dari sebuah pelayanan. Siapapun yang membutuhkan pelayanan, layani. Firman Tuhan sudah berkata baik atau tidak baik waktunya. Firman Allah harus diberitakan. Persoalan orang itu yang menolak pelayanan kita bukan dosa kita. Dosa dia. Yang terpenting bagi kita, kita sudah melakukan tugas kita. Mengapa kita begitu repot memikirkan sesuatu yang sebenarnya bisa mendatangkan kebaikan bagi kita? Tidak ada pelayanan yang dilakukan dalam nama Tuhan tidak membawa berkat bagi kita, saudaraku. Mari kita renungkan itu. Supaya kita tidak selalu menjadi orang yang sombong dalam hidup ini. Jangan karena pakaiannya bagus lalu kita merapat terus di sana. Tapi ketika pakaiannya compang-camping kita tidak mau melihat dia. Jangan. Karena sebagus apapun pakaian dia tidak menentukan hidup kita. Tapi Allah yang menentukan hidup kita. Jadi kita harus ikuti kata-kata Allah. Supaya ketaatan kita kepada Allah membawa kita kepada Allah, yaitu surga. Ini kita bisa lihat, saudaraku, di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana begini. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingat, nah, garis bawah kalimat ini, saudaraku, ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Tuhan kamu para tuan, Tuhan para hamba juga sama ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ini firman Tuhan yang katakan demikian. Jadi jangan sombong sebagai tuan, ya. Jelas sekali, saudaraku, Tuhannya para tuan dan Tuhannya para hamba sama ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku, supaya kita mulai belajar hari ini melihat orang lain,
dalam kacamata iman. Seperti khotbah tadi pagi saya katakan, siapapun orang dalam hidup kita, termasuk kita semua adalah gambar Allah. Jadi kalau kita tampar orang, yang kita tampar adalah Allah, karena Dia gambar Allah. Kalau kita maki orang, yang kita maki adalah Allah, karena Dia adalah gambar Allah. Yang kita fitnah orang, berarti kita fitnah Allah, karena Dia gambar Allah. Itu kata kuncinya saudaraku. Sehingga Allah mengatakan dalam tema khotbah kita, Allah mengasihi semua orang, karena semua orang yang namanya manusia, dia gambar Allah. Saya pikir ini sangat sederhana, dan mari kita katakan ini tidak sulit karena kita punya Tuhan. Sehingga kita selalu membuka hati kita untuk menghargai siapapun. Bukan karena dia kaya, dia pintar, dia terkenal lalu kita hormat. Tapi terpuruk sekalipun dia, kita hargai dia. Karena dia adalah sesama kita manusia, yang sama-sama dijadikan oleh Allah serupa, segambar dengan Allah. Selamat membuktikan saudaraku, dan yakin percaya kehadiran kita yang mengasihi semua orang itu akan menjadi berkat bagi kita dan menjadi jalan bagi kita menuju ke rumah Bapa di sorga yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.